Yang belum apa Bu? Memperjuangkan. Sedikit-sedikit sudah. Karena saya belum jadi pejabat politik. Tapi saya pernah memperjuangkan satu. Di DPR RI, di fraksi PAN, saya mengusulkan cuti hamil melahirkan menyusui selama 2 tahun ya. Dan saya bilang pada ketua fraksi, Mas, kalau kita berpolitik cuma rebutan kekuasaan aja nggak berkah. Terus gimana dong? Saya dulu ngajar negara politik dan perempuan di UI. Saya baca referensi, di Kanada ada cuti hamil melahirkan menyusui selama 19 bulan. Masa kita yang mayoritas penduduknya muslim kok nggak punya? Saya bilang gitu. Di mana lagi? Di Norwegia itu waktu itu kalau nggak salah saya baca 29 bulan. Cuti hamil melahirkan menyusui. Nah ini Forhati nanti yang memperjuangkannya kan. Terus dia bilang, gimana? Saya tanya, gimana? Berani nggak 2 tahun? Biar seperti Al-Quran, biar kita punya barokah yang banyak. Maka kemudian dia bilang, bagaimana kalau 9 bulan saja? Kamu bisa nggak mencarikan argumentasi yang seolah-olah rasional? Gitu. Oke, saya bikinkan. Saya kan tahu bahwa orang yang hamil 6 bulan bisa melahirkan, anaknya prematur. Berarti umur 6 bulan harus sudah dikasih cuti. Tapi kalau benar-benar lahirnya 9 bulan, berarti sudah kepakai 3 bulan. Nah, setelah melahirkan harus ngasih ASI eksklusif selama 6 bulan. 3 tambah 6 sama dengan 9. Gitu. Ini yang saya perjuangkan. Tahun 2012 akhir bisa dibuka di Google. Fraksi PAN cuti hamil gitu. Nanti muncul namanya Catur Septadi. Itu argumentasi saya bisa klaim itu. Ibu-ibu jangan bilang, gimana ini Pak Nasih ini? Wong Al-Quran 2 tahun kok bilangnya kok cuma 9 bulan. Itu namanya perjuangan. Gimana? Wong sekarang adanya cuma 3 bulan. Artinya kalau saya memperjuangkan 6 bulan itu sudah naik 3 bulan. Ini sudah 9 bulan saya perjuangkan. Pikiran saya, nanti kalau disetujui, nanti tahun depan bisa saya naikkan lagi. Jadi setahun. Nanti kalau sudah bagus, orang sudah mulai ngerti, ternyata susu itu penting bagi anak-anak. 2 tahun. 3 tahun. Nah gitu, 30 bulan. Kalau dalam Al-Quran ada 2 tahun, ada 30 bulan Bu. Yang paling mantap berarti 30 bulan. Aslinya. Nah ini memperjuangkannya lewat apa? Politik. Itu. Jadi kalau cuma mengajar ini kan, mengajar ini gimana? Kita, ayo Bu, kita ngaji. Oke, kita undang semua Forhati. Bu Endang sampai telepon saya, Pak Ustadz, ini gimana? Forhati banyak, tapi yang daftar cuma 23. Jangankan 23, 2 aja kita jalankan. Saya bilang gitu. Ya artinya apa? Artinya kalau kita tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuasaan, nggak mampu untuk maksa orang. Bu Endang mau maksa orang, ya nggak bisa. Nanti dimarahi sama orang. Memangnya kamu kasih makan saya, kan gitu ya? Ya. Tapi kalau kekuasaan Bu, bikin undang-undang, Bu Kesi kalau bikin perda, orang sak Kendal itu harus ikut Bu Kesi. Suka nggak suka. Orang yang pakai motor di jalan harus pakai helm. Suka nggak suka. Dipaksa. Itu memperjuangkan Islam itu begitu. Pakai ini. Pakai politik. Maka politik itu penting. Maka ibu-ibu Forhati jangan ikut-ikutan orang-orang Kahmi juga yang biasa mengatakan jangan politik aja. Ya kalau jangan politik aja bener. Tapi jangan berpolitik itu salah. Nah ini kalau perlu ya ibu-ibu ya berpolitik juga gitu kan. Berpolitik ini memperjuangkan. Ini sedikit sudah ya. Nah sekarang ada banyak orang yang sudah mengajarkan tapi mengartikan belum. Terutama ini yang anak kecil-kecil tadi itu sudah menghafalkan tapi mengartikan belum. Coba bayangkan ada orang naik tangga, ada satu anak tangga yang dilewati, gimana? Ya kejeblos jatuh dia, gitu. Kalau kesini pasti kakinya masalah itu, pasti sakit. Anak yang menghafalkan Al-Quran tanpa ngerti artinya, ya dia terbebani. Oke Bu, sampai di sini ya. Bisa ditangkap ya ini ya maksudnya.